Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri waktu tumulata min lisani yafqahu qawli. Thank you banget guys, masih bareng sama kami di Sukses 40. Oke, dengan saya Dini Agung Rezi, kita coba ngebahas banyak banget di hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu, di like dan di komen kalau kamu ada pertanyaan. Don't skip it, kita ikuti sampai selesai materi pada episode sekarang. Terima kasih banyak. Baik guys, kita coba bahas tentang yang paling penting, bagaimana mengelola keuangan kita semua di pada saat ini yang memang agak susah dan memang tidak pernah bisa diatur dengan baik. Kemarin kita bahas dua investasi, yang pertama saham, yang kedua reksadana. Cuman berapa sih nominal yang harus kita investasikan ke dalam kedua jenis investasi yang sudah kita bahas sebelumnya? Baik, kalau teman-teman tahu juga banyak banget materi tentang pengelolaan keuangan, hanya pada saat pelaksanaannya pada males dan hanya bisa dijalankan hanya sebentar juga lagi. Baik, jangan lupa di sini kita coba bahas juga ada aturan yang sifatnya baku di dalam pengaturan keuangan pribadi. Kalaupun kamu udah mengenal, kita coba untuk di rewind lagi. Ada aturan 50, 30, dan 20. Jadi, untuk kebutuhan 50, kita coba berikan buat pemenuhan kebutuhan pribadi kita. Misalkan untuk konsumsi, kebutuhan dana darurat. Nah, untuk yang 30% digunakan sebagai dana darurat yang kita coba masukkan ke dalam rekening bank. Nah, ini pertanyaan yang awal tadi kita bahas, 20% yang kita dapatkan diusahakan, dikhususkan masukkan ke dalam investasi baik berupa saham atau reksadana. Kita ulangi, ada 50, aturan 30 dan 20. Silakan gunakan 50% untuk kebutuhan dana darurat kita sendiri. Misalkan untuk konsumsi, untuk kebutuhan pulsa, untuk kebutuhan makan dan minum, untuk kebutuhan misalkan kontrakan rumah ataupun misalkan bayar listrik, kebutuhan berupa dana darurat. Silakan untuk mengatur dengan baik 50% dari satu penghasilan yang kamu dapatkan. Dan memang till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Nanti setelah itu selesai, silakan atur di dalam catatan keuangan tentang apa aja sih yang menjadi pengeluaran kamu dalam waktu per bulan. Kalau saya bisa menyarankan, silakan untuk melakukan pencatatan di buku atau kamu buka dengan aplikasi yang ada di dalam handphone kamu. Bisa dari Play Store atau bisa dari iPhone. Silakan untuk ada catatan keuangan di sana. Kalau kamu sekarang susah sih untuk bisa tahu dalam sebulan kita habis berapa, silakan dicantumkan di sana. Per hari kamu catat pendapatan kamu, pengeluaran kamu. Nanti dalam 1 bulan pencatatan kamu bisa tahu. Dan jangan melebihi 50% dana itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Nah, untuk 30% silakan gunakan untuk dana darurat. Dalam kondisi memang kamu save uang itu, apakah itu untuk membeli sesuatu yang memang sifatnya harus dilakukan dengan menunggu sampai dengan
kamu punya dana lebih. Nah, itu 30% itu digunakan untuk dana darurat. Apakah itu untuk kebutuhan mendadak ke depan? Nah, untuk 20%-nya sekali lagi kita ulangi, itu untuk satu, investasi di reksadana, dua, untuk investasi di saham. So, itu jawaban yang memang dari pertanyaan kita. Silakan untuk mengatur keuangan kamu masing-masing dengan aturan 50, 30, sama 20. Sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Kalau kamu misalkan mau membagi ini dengan teman-teman yang ada di sekeliling kamu, silakan untuk di-share juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you banget udah hadir di Sukses Sporty. Dan saya Denny Agwaraji. Stay cool and safety.